Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan matkul Pancasila, beranggotakan saya Hawa Habibah dengan NIM 24212101, dan saya Kurini Hayati dengan NIM 2421216449, dan saya Yolanda Eca Aulia Gunawan dengan NIM 2421211074. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkawinan Beda Agama. Yang pertama, analisis peraturan perkawinan berdasarkan agama di Indonesia. Pernikahan beda agama di Indonesia menghadapi banyak keraguan hukum, terutama karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan pernikahan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing pihak. Ketentuan ini secara praktis membatasi kemungkinan pernikahan antara orang-orang dengan latar belakang agama yang berbeda karena tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme atau prosedur pernikahan beda agama. Studi ini menemukan bahwa meskipun Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip pluralisme, toleransi, pelaksanaan hukum seringkali bertentangan dengan prinsip ini. Ada konflik antara kepentingan hukum dan kebebasan beragama karena Undang-Undang Perkawinan menekankan kepatuhan terhadap ajaran agama masing-masing daripada hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa terkait oleh perbedaan agama. Hal ini berdampak pada hak-hak sipil dan pengakuan status pernikahan bagi pasangan yang berbeda agama. Yang kedua, tantangan dalam pelaksanaan hukum. Analisis kasus menunjukkan bahwa pasangan beda agama sering menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakui hukum pernikahan mereka. Pasangan sering menghadapi kesulitan untuk mendapat akta pernikahan dan hak-hak sipil lainnya. Menurut kasus yang dianalisis oleh Anwar pada tahun 2020, ketidaksesuaian ini antara peraturan hukum dan kenyataan sosial menunjukkan bahwa ada celah dalam sistem hukum yang harus diperbaiki. Misalnya, pasangan yang menikah beda agama mungkin menghadapi kesulitan dalam hal pengakuan legalitas pernikahan mereka di berbagai aspek kehidupan, termasuk hak waris, adopsi, dan pengakuan status keluarga yang menyebabkan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan. 3. Rekomendasi reformasi hukum. Untuk menyesuaikan undang-undang dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, reformasi hukum harus dilakukan yang mempertimbangkan aspek pluralisme dan kebebasan beragama. Untuk reformasi ini, Undang-Undang Perkawinan dapat diubah untuk membuat pernikahan beda agama lebih fleksibel, termasuk mekanisme pendaftaran yang tepat dan perlindungan hak-hak sipil bagi pasangan. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat hukum tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta pluralisme agama. Ini mencakup pendidikan hukum dan kebijakan yang mendorong toleransi dan inklusi dalam pernikahan. Oleh karena itu, reformasi hukum dan kebijakan yang lebih inklusif dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasangan agama yang berbeda sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip toleransi dan pluralisme Pancasila tetap hidup dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum mengenai pernikahan beda agama di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip konstitusi dan nilai Pancasila yang menekankan pluralisme dan kebebasan beragama. Analisis ini tertuju pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus yang mengungkapkan bahwa ketidakpastian hukum dan tantangan implementasi yang dihadapi pasangan beda agama seringkali mengarah pada ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh karena itu, meskipun Pancasila mendorong toleransi dan inklusivitas, hukum yang ada pada saat ini membatasi hak individu untuk menikah dengan pasangan dari agama berbeda, menciptakan konflik antara kepatuhan hukum dan kebebasan beragama. Untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mencapai tujuan penelitian, diperlukan reformasi hukum yang memperhatikan prinsip pluralisme serta memperkenalkan mekanisme yang lebih eksklusif dan adil dalam pengaturan pernikahan beda agama.
berguna untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara konsisten dalam praktik hukum di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.